Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Dara Puspita. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi tentang kecerdasan. Pendidikan dan kecerdasan. Pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta etika dan moral. Kecerdasan adalah kemampuan untuk memperoleh pengetahuan, keupayaan untuk berpikir di dalam situasi yang kompleks, dan kebolehan upayaan untuk menyelesaikan masalah. Pendidikan dan kecerdasan menurut para ahli. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah segala usaha dari orang tua terhadap anak-anak dengan maksud menyokong kemajuan hidupnya. Menurut David Wechsler, kecerdasan sebagai suatu kapasitas umum dari individu untuk bertindak, berpikir rasional, dan berinteraksi dengan lingkungan secara efektif. Lanjut, jenis-jenis kecerdasan. Jenis-jenis kecerdasan ada dua. Yang pertama, kecerdasan intelektual adalah kecerdasan yang menuntut pemikiran otak, hati, jasmani, dan pengaktifan manusia untuk berinteraksi secara fungsional dengan yang lain. Yang kedua, kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengetahui perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri. Kecerdasan emosional ini juga mengajarkan dan menanamkan secara simpati, cinta, motivasi, dan kemampuan untuk menanggapi perasaan sedih atau gembira. Lanjut, yang ketiga, kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang melibatkan batin individu dan jiwanya. Dan kecerdasan spiritual lebih berhubungan dengan bagaimana seseorang cerdas dalam mengelola dan mendayagunakan makna-makna, nilai-nilai, dan kualitas-kualitas kehidupan yang lebih bermakna. Yang keempat, kecerdasan linguistik merupakan kemampuan seseorang dalam menggunakan kata-kata, baik secara lisan maupun tulisan, untuk mengekspresikan ide-ide atau gagasan-gagasan yang dimilikinya. Yang kelima, kecerdasan intrapersonal merupakan kemampuan seseorang dalam memahami diri sendiri. Mereka mempunyai kepekaan yang tinggi di dalam memahami suasana hatinya, emosi-emosi yang muncul di dalam dirinya, dan menyadari perubahan yang terjadi pada dirinya. Hubungan kecerdasan dan pendidikan. Proses belajar di sekolah adalah proses yang bersifat kompleks dan menyeluruh. Banyak orang yang berpendapat bahwa untuk meraih prestasi yang tinggi dalam belajar, seseorang harus memiliki IQ yang tinggi pula. Jadi, hubungan pendidikan dan kecerdasan ini di mana akan menentukan seseorang dalam bersikap, terutama berinteraksi dengan orang lain, serta bertindak secara cerdas dalam kehidupan sehari-hari. Dan di pendidikan, kita lebih diajarkan dalam membentuk karakter dan etika. Hubungan kecerdasan emosi dan prestasi belajar. Dapat disimpulkan bahwa kecerdasan emosional dapat dinyatakan sebagai salah satu faktor yang penting yang harus dimiliki oleh siswa yang memiliki kebutuhan untuk meraih prestasi belajar. Dan juga kecerdasan emosional sama pentingnya dengan intelektual. Seseorang yang memiliki kecerdasan emosional tinggi artinya memiliki kemampuan, yakni kemampuan untuk mengontrol emosi, bersikap empati, memiliki keterampilan dalam hubungan sosial, dan memecahkan masalah. Dan pembahasan terakhir, faktor kecerdasan dalam mengimbangi pendidikan. Ada faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang pertama genetik, yang kedua kesesuaian gaya belajar, yang ketiga nutrisi. Faktor eksternal, faktor lingkungan keluarga,
faktor lingkungan sekolah, dan faktor lingkungan masyarakat. Baiklah, sekian presentasi singkat saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.